Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih, seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tentu sudah berdoa di pagi ini dan sudah membaca firman Allah. Dan pada saat pagi ini izinkan saya membawa kita di dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik-Mu sendiri. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca kitab Mazmur ini sampai pasal 40 sampai ayat 46, maka 48, kita akan menemukan banyak cerita di dalamnya, ya. Jadi ada tentang Musa, ada tentang pembuangan, ada tentang pergumulan Israel bersama dengan Musa yang diambil dari, yang disimpulkan dari Keluaran 5 sampai dengan ayat Keluaran ayat 14. Jadi kalau bagian akhir itu adalah bagaimana orang Israel mengalami pembuangan oleh karena yang saya baca dalam Alkitab, 4 raja terakhir itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi itu nanti sore saya bawakan. Saya bawa dari awal dan terakhir. Besoknya mungkin dari tengah, ya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan sanggup memberi kasih setianya. Ini pemazmur ingin mengenang segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pemazmur bersyukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa bisa dinikmati dalam kehidupannya. Di mana dia bisa menikmati kasih setia Tuhan dari tahta kasih karunia Allah yang terus-menerus dinyatakan, yang terus dilakukan, dan dia menikmati segala kasih setia Tuhan itu dengan baik. Dan itu sebabnya dia bersyukur. Dan dia bersyukur juga karena Allah yang perkasa. Jadi kita bersyukur karena memiliki Allah yang perkasa, Almighty God. Jadi dia Allah yang perkasa. Jadi kalau dia Allah yang omnipotent itu, Allah yang berkuasa itu, maka tidak ada satu hal yang tidak dapat dilakukannya. Dia dapat melakukannya, termasuk melatih orang Israel, dan bagaimana Tuhan mengirimkan bencana, petaka, kesusahan kepada Israel karena Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pemazmur mau mengungkapkan segala keperkasaan Tuhan yang dia nikmati, yang dia rasakan. Dia mengingat segala perbuatan nenek moyangnya yang suka memberontak kepada Tuhan. Tapi justru dia berkata kepada Tuhan, dia bersyukur karena kasih setia Tuhan. Dia bersyukur karena keperkasaan Tuhan. Dia bersyukur sebab dia layak dipuji. Ya, Tuhan saja yang layak dipuji, dia yang layak menerima hormat, pujian, dan kuasa, kata Wahyu.
Jadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang-orang yang tahu berterima kasih buat segala perbuatan baik Tuhan, buat segala keperkasaan Tuhan, buat segala hal-hal yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah terus berlangsung bagi setiap orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan hanya bersyukur ketika engkau menikmati yang baik. Kalau yang susah lalu engkau mencelah Tuhan, engkau memarahi Tuhan. Kenapa? Why? Mengapa terjadi kepadaku, bukan kepada orang lain? Sementara aku sudah setia kepada Tuhan, aku sudah taat kepada Tuhan, aku sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi mengapa hal ini ku alami? Dan ketika Anda mengalami penjaraan habis-habisan, apa yang Anda lakukan? Menangis. Nangis seperti istri saya. Saya keluar baju di badan ketika peristiwa 171 di Mataram. Sangat menyesakkan. Tapi apakah saya harus menangis? Tidak. Apakah saya harus tidak bisa tidur? Tidak. Saya bisa menikmati. Karena saya katakan ada rahasianya di mana Tuhan yang memimpin hidup kita, di mana Tuhan yang kita percayai memelihara kita. Kita patut bersyukur. Ayub katakan, apakah hanya yang baik? Lalu hanya yang baik saja, lalu kita tahu bersyukur. Lalu kalau yang buruk kita marah kepada Tuhan. Tidak. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah Tuhan. Itulah orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, berpegang pada perintah Tuhan atau berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Dalam kehidupan ini ada hal yang harus kita jauhi, ada hal yang harus kita lakukan. Kalau hukum Tuhan katakan tidak boleh berzina, jangan berzina. Kalau hukum Tuhan katakan jangan berbohong, jangan kita berbohong. Kalau Tuhan katakan jangan mencuri, jangan kita mencuri. Ya, saya disuruh bersandiwara aja. Bilang saja, mau saya tebus Pak, nggak mobil apa, mobilnya. Tapi saya nggak bisa bersandiwara, nggak bisa. Ya, saya orangnya mungkin kaku ya. A ya A, B ya B. Ya, jadi. Tapi karena itu juga saya menikmati segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Jadi berpegang pada perintah Tuhan. Jadi orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, dia setia. Ada orang berpegang pada Tuhan. Ada orang berpegang pada perintah Tuhan tapi nggak setia. Bila hal yang bisa dilakukannya, dia setia. Tapi bila hal yang mendongkel atau mencela perbuatannya, dia abaikan. Enggak, kesetia. Kalau kita setia enggak seperti itu. Kita setia kapan saja, hal yang menyenangkan kita lakukan atau tidak, itu harus kita setia terhadap hukum-hukum Tuhan. Kita tidak bisa bersandiwara, tidak bisa berpegang pada hukum Tuhan seperti pemazmur ini. Nanti akan karena saya setelah itu pemazmur mengungkapkan bagaimana sebenarnya keadaan orang Israel pada waktu di dalam Keluaran 5 sampai dengan 14 itu, yang banyak kali mengalami sungut-sungut, yang banyak kali tidak tahu bersyukur, yang banyak kali hanya tahu mempersalahkan pemimpinnya, hanya tahu mempersalahkan orang lain, tapi tidak mau mengintrospeksi diri. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hidupnya dengan Tuhan. Dia tidak mau tahu. Yang dia tahu, karena engkau yang mengajak aku keluar dari Mesir, engkau harus bertanggung jawab kepadaku. Ya. Jadi, orang yang berpegang pada Tuhan itu harus orang yang setia. Lalu, orang yang taat, obedient, ya. Orang tadi yang faithful, sekarang orang yang obedient. Jadi, orang yang berpegang kepada hukum itu adalah orang-orang yang taat.
Anda tentu pernah diajak orang untuk berbohong. Ya. Saya seringkali diajak orang untuk berbohong. Kalau Anda mau beli sesuatu kepada saya, ya segitu harganya segitu. Saya tidak mau markup. Tidak mau saya. Kalau Anda tidak mau belanja, ya silakan. Karena di sini banyak kali orang minta markup. Pak, tolong taruh sekian. Ya, nggak bisa. Saya nggak bisa. Lebih baik Anda tidak belanja kepada saya, daripada saya harus berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Oh, Bapak ini tidak, saya tidak bisa. Terserah kepada Anda. Yang Anda beli, itu yang akan saya tulis. Ada seorang anak kapal belanja beli tabung, lalu dia bilang, Pak, tolong naikkan. Nggak bisa. Ya apa dong Pak, uang biaya saya. Minta dari bosmu. Ya nggak dikasih kalau begitu. Saya bilang, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau kamu beli, sekian saya tulis. Segitu kamu beli, segitu saya tulis. Jadi akhirnya dia ya beli juga. Karena saya bilang, kita hidup ini ada Tuhan yang mengamati. Jadi kita harus taat, ya. Kepada Tuhan, kepada manusia mungkin kita bisa bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Mata Tuhan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat yang baik dan yang jahat. Ada di mana-mana, omnipresent Allah itu. Maha hadir. Dimanapun engkau ada, dia bisa hadir di situ. Jadi tidak usah bermain-main dengan Tuhan, taat saja kepada Tuhan. Lalu orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, dia akan selalu memuliakan Tuhan. Apa saja yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah orang yang berpegang pada perintah Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kemurahan Tuhan. Haleluya. Kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, yakinlah akan ada kekuatan Allah menyertai kita, akan ada keselamatan, akan ada kebaikan Allah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, karena kita hidup dalam kemurahan Allah. Kalau kita hidup dalam kemurahan Allah, tidak ada satupun yang tidak bisa dia supply dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya mau saya katakan kepada kita, Tuhan sanggup memberi kasih setianya. Itulah tema kita saat ini. Kasih setianya begitu berlimpah-limpah. Kasih setianya begitu luar biasa. Layaklah kita bersyukur kepada dia. Layaklah kita taat sebagai pemazmur katakan. Layaklah kita hidup dalam kemurahan Allah. Jangan hidup dalam pemberontakan kepada Allah seperti nanti Anda baca selanjutnya bagaimana orang Israel itu. Aduh, mengerikan. Mengerikan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, mari kita hidup dalam kemurahan Allah. Karena ketika kita hidup dalam kemurahan Allah, ada sukacita yang besar. Tadi saya katakan ada keselamatan, ada kebaikan, ada sukacita yang besar. Dan yang terakhir, kalau aku mau bermegah di dalam Tuhan, itu kata Paulus. Dan orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan, selalu bermegah dalam Tuhan. Seberapapun yang Tuhan percayakan, berkat yang dia berikan, dia selalu bersyukur, dia selalu bermegah karena kebaikan-kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang dia nikmati dalam kehidupannya. Jadi senantiasalah bersama dengan Tuhan. Senantiasalah hidup dalam kasih setianya. Kalau kita hidup dalam kasih setianya, marilah kita terus bersyukur, berpegang pada perintah Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setiamu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kemurahan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami mau berpegang pada firman-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan.
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih. Bapak, kami berdoa bagi pemerintah kami, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Presiden kami diberikan hikmat, akal, budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami, membawa bangsa kami ini keluar dari segala keadaan yang sulit ini, Bapa di surga. Teruslah dia diberkati dalam membawa Indonesia kepada kesejahteraan. Oh Bapa di surga, Tuhan tolong tetap beri kekuatan kesehatan bagi beliau, bagi para menteri, bagi gubernur, bagi bupati, camat, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya, aparat negara, ABRI, TNI maupun Tuhan Yesus, polisi. Tuhan memberkati semua stakeholder bangsa ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, sehingga semua para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, dan semua melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau menyatakan gereja Tuhan, di mana gerejamu biarkan tampil menyampaikan suara kenabianmu di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang atau aparatur negara yang tidak berkenan, biarkan pemerintah, gereja Tuhan, para pemimpin kami bersuara tentang suara kenabian, bagaimana harus bertindak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih sehingga suara kenabian Tuhan boleh sampai ke tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat gereja GP dimanapun ada, Tuhan memberkati, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun sahabat-sahabat kami lain, Tuhan berkati. Gerejamu, umatmu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami tidak lupa terus berdoa kepada orang-orang yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke. Mari Bapa, tumpangkan tangan atas mereka dan jamah mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kekuatan-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka. Mereka yang sakit apapun, tumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau dari segala sakit penyakitmu. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, bagi orang-orang yang berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Yang lumpuh sudah berjalan, dan yang ginjal dipulihkan, jantung dipulihkan, kanker disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun yang dirasuk setan, yang diguna-guna, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bapa, kami mau juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami dampak, Tuhan, akibat situasi ekonomi bangsa kami hari-hari ini. Kami berdoa kepada mereka sehingga umat-Mu tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dengan cara melakukan penipuan, pencurian, perampokan hanya untuk menyuplai kehidupan dan kebutuhan mereka. Jangan Tuhan, karena kami telah melihat di media ada banyak orang-orang yang hanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ketiadaan dalam kehidupan mereka, menghilangkan nyawa orang, membunuh, merampok, mencuri, menipu. Tuhan, kami berdoa kepada mereka-mereka yang berdampak ini. Kalau Engkau orangnya, tangkat kedua belah tangan-Mu. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Ulurkan tangan-Mu, pegang tangan mereka. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, dan Engkau menolong mereka. Lepaskan mereka dari segala permasalahan mereka, karena Engkau berkata, serahkanlah kekhawatiran-Mu kepada Aku, sebab Aku yang memelihara engkau. Engkau juga yang berkata bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan hamba percaya kepadamu, Tuhan menolong mereka dan memberikan kelegaan bagi mereka. Sebab Engkau yang memelihara mereka. Sebab Engkau adalah Yehova Jireh bagi mereka. Allah yang mampu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah yang kami sembah. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, sebagaimana firman-Mu katakan, Tuhan berkati menjadi sesuatu yang bisa menjadi surplus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga.
Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan mereka dari lantai dosa dan segala perbuatan-perbuatan jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup mereka, Roh Kudus ada dalam hidup, firman-Mu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang mau menerima Yesus. Kalau engkau yang mau menerima Yesus, taruh tangan mendengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika engkau yakin, engkau percaya mengambil keputusan, izinkan saya membantu Anda dalam doa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Dan kami saat ini hamba menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu dan membuka hati, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi pemimpin dalam kehidupanku. Terima kasih saat ini ku menerima hidup kekal-Mu dan menjadi warga negara-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga akan berdoa kepada orang-orang muda Tuhan. Kami berdoa punya impian generasi yang betul-betul generasi yang mempermuliakan Tuhan seperti Sadrak, Mesa, Abednego, Yusuf yang betul-betul bekerja di pemerintahan menjadi orang-orang yang membawa keberkatan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa agar orang-orang muda yang ada saat ini kami doakan mereka. Baik mereka-mereka yang akan bekerja dalam bidang pemerintahan, ekonomi, ataupun bidang kerohanian seperti Timotius, murid-murid-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Samuel, dan lain sebagainya Bapa di surga. Kami yakin dan percaya apa yang kami minta generasi orang-orang muda ini Tuhan untuk menyerahkan hidup kepadamu Tuhan, Engkau akan nyatakan kebaikan-Mu sehingga apabila mereka mendapat kepercayaan di masa yang akan datang menjadi pemimpin di bangsa ini atau pengganti-pengganti pemimpin gereja-Mu, mereka adalah orang-orang yang berkualitas, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang memuliakan Engkau, orang-orang yang melakukan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memuliakan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sehingga tidak ada lagi orang-orang muda yang menyalahgunakan kehidupan mereka, tapi mereka lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat bagi Anda, dan saran saya, beribadahlah di tempat gereja, di mana gereja yang terdekat dari rumah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Apabila pagi ini Anda mau beraktivitas, jangan lupa ya, mari kita mentaati prokes 5M, yaitu memakai masker, lalu kemudian menjaga mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Juga kita menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Dan yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, lingkunganmu, masyarakat, bangsa dan negara, dengan satu tujuan kita bersama supaya pandemi ini cepat berlalu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau katakan juga kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau ingin lakukan kepada orang lain, lakukan jugalah kepada. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Haleluya. Kadang-kadang selip juga lidah ini. Puji nama Tuhan. Lalu Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga ingat, ya, ingat.
Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya. Dan tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Dan juga saya mau katakan ya kepada kita, ini terus akan saya nyatakan bahwa semoga kita terus tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga setiap kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada kita, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi sabar menunggu rahmat Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita, dan hiduplah tanpa narkoba, karena hidup tanpa narkoba jauh lebih baik daripada hidup dengan narkoba, karena narkoba akan menghancurkan hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, bahkan masyarakat. Jadi hidup tanpa narkoba. Katakan yes terhadap firman Allah, no terhadap narkoba. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sabang sampai Merauke. Shalom. Salam bagi Nusantara. Haleluya. Amin. Indonesia diberkati. Energi Tuhan, kekuatan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dan himbauan saya sekali lagi, sadarlah bahwa Yesus bersama dengan kita, sehingga setiap perkataan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita harus bercermin, harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.